Persik Kediri akhirnya berhasil mendapatkan 3 poin setelah berhasil menaklukkan Bayangkara dengan skor 1-0, di mana gol dicetak oleh EJ pada menit ke-21. Dan sesuai janji saya akan buatkan review untuk pertandingan Persik Kediri, dan juga saya menonton pertandingannya dari awal hingga akhir di televisi saya. Jadi saya langsung ingin membahas bahwa dari menit awal, menit 0 sampai menit ke-18, Persik Kediri belum menemukan ritme permainannya ya, dan ini kan wajar ya, namanya pertandingan baru dimulai. Jadi masih ada bermain long ball, bola possession terkadang passingnya masih salah, itu di 18 menit awal. Dan memang ada peluang dari EJ menit 7, itu sayang banget bolanya masih di atas gawang ya, itu harusnya bisa terjadi gol itu. Lalu di menit ke-15 ada Dousel yang hampir mencetak gol dari assist Anderson Sales dari belakang yang long ball langsung, tapi juga masih melenceng di mistar gawang Persik. Lalu Plate di menit 16, semenit kemudian hampir memberikan peluang gol, tapi kiper dari Persik Kediri sudah terlebih dahulu menutup bolanya ya, jadi bagus. Jadi boleh dibilang dari 18 menit di awal, baik Bayangkara, baik dari Persik, ini sama-sama peluangnya 50-50 lah. Bola possession juga 50-50. Tapi di menit 18 hingga babak pertama usai, disinilah baru Persik Kediri menemukan ritme permainannya. Bagaimana yang saya maksud dengan ritmenya? Ini saya jelaskan. Terjadi gol dulu di menit 21 dari EJ ya, dan ini melalui set play bola mati ya, boleh dibilang. Jadi dari free kick sebelah kanan, berikan long ball ke tengah, lalu terjadi ke mulut depan gawang dan bolanya jatuh di depannya EJ, langsung diberikan shoot. Terjadilah gol di menit 21. Jadi di garis bawahi ini gol melalui set play bola mati ya, bukan melalui set play bola mengalir atau bola hidup. Nanti saya juga bahas. Jadi setelah Persik Kediri unggul, Bayangkara kan harusnya memberikan penyerangan dong, karena tim yang kalah pasti kan ngotot ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, Persik Kediri kan tadi saya sudah bilang menit 18 sudah menemukan ritmenya. Dan ketika Persik Kediri mendapatkan gol di menit 21, jadi setelah Persik Kediri unggul, justru Persik Kediri menguasai pertandingan, justru menguasai bola possession. Walaupun memang Bayangkara berapa kali membangun serangan, tapi apakah banyak peluang dari Bayangkara? Ya enggak. Setelah Persik udah unggul ya, ini 1-0 kejadiannya. Enggak juga, karena apa? Persik Kediri tetap bermain pressing, gak bermain bertahan, tetap meladeni permainan terbuka, tidak melakukan bertahan yang karena sudah unggul gitu ya, jadi bertahan, enggak, tetap bermain pressing. Bola possession juga dikuasai oleh Persik Kediri di babak pertama, setelah unggul 1-0 di babak pertama. Jadi peluang yang diberikan Bayangkara untuk mencetak gol gitu ya, untuk menyamakan kedudukan lah, ya peluangnya juga minim yang saya lihat. Karena apa? Pemain tengah memberikan pressing terlebih dahulu kepada Andik Firmansyah atau Suboseto ataupun Plate. Jadi pemain belakang dari Persik Kediri ini hanya menjaga Dousel aja udah. Ini yang saya bilang di preview kemarin, bahwa pemain tengahnya melakukan pressing terlebih dahulu, dan ini dilakukan di babak pertama. Sampailah masuk babak kedua. Babak kedua mungkin anggapan kita atau anggapan saya lah ya, anggap aja saya, wah pasti Bayangkara akan ngotot nih mainnya dan Persik Kediri akan bertahan nih gitu kan. Ternyata apa yang terjadi di babak kedua? Justru tetap saja Persik Kediri bermain pressing, seakan-akan ini Persik Kediri ini masih imbang gitu loh, gak terbebani dengan skor 1-0 ini udah unggul. Nah ini kan sangat bagus. Kenapa? Karena mental para pemain juga pede, walaupun sudah unggul gitu ya, ya tetap pede aja, seakan-akan ya kita harus mencetak gol lagi gitu loh. Target mereka tuh mencetak gol lagi, bukan hanya untuk ya sudahlah menang 1-0 sudah cukup. Enggak. Nah ini kan jadi bagus untuk mental para pemain Persik Kediri agar tetap percaya diri dalam membangun serangan dan juga bertahan. Dan di babak kedua justru possession tetap dimanfaatkan oleh Persik Kediri. Karena apa? Bermain pressing, sehingga permainan dari Bayangkara kalau kalian lihat sudah bermain monoton. Passing tinggi kepada Dousel kalau nggak Plate. Jarang melakukan bola possession dari permainan Bayangkara. Karena apa? Yang saya lihat Bayangkara sudah bingung saat ingin menembus pemain tengahnya dulu. Persik Kediri sudah melakukan pressing. Jadi banyak sekali bola hilang di Bayangkara karena pemain tengahnya, bukan pemain belakangnya.
Nah, jadi ini sangat bagus untuk Persik Kediri yang saya bilang pemain tengah bermain pressing, biarkan back pertahanan terakhir menunggu di belakang sampai Dossel berapa kali nggak bisa berkutik juga, sampai Dossel kalau kalian lihat ikut membantu ke sayap kanan karena bolanya nggak mengalir ke Dossel. Dossel berapa kali menggiring bola terlalu banyak, melakukan intercept ya Dossel. Karena apa? Dossel nggak dapat bola, nggak dapat support. Karena pemain tengah dari Persik Kediri sudah mematikan dulu pergerakan dari pemain sayapnya Bayangkara atau pemain tengahnya. Jadi support kepada pemain depan seperti Dossel, Plate ya sudah nggak bisa, udah nggak dapat lagi. Dan peluang-peluang yang hampir terjadi gol dari Bayangkara ya paling dari umpan-umpan tinggi. Bermain monoton aja udah dari Bayangkara. Berharap ada kemelut di depan gawang bisa dicetak gol kan gitu aja. Kayak dari corner itu Plate hampir mencetak gol tapi masih ketepis dari kiper Persik. Nah seperti itu. Jadi Bayangkara sudah mencari permainan seperti itu aja, mencari kemelut di depan gawang dengan bermain long ball. Nah karena saya lihat permainan pressing yang dilakukan Persik Kediri itu berhasil banget. Ya ini ya kalau kalian mengamati lebih dalam, kenapa Bayangkara bermainnya nggak terlihat, lalu banyak peluangnya paling dari Dossel atau Plate yang berbadan tinggi, bertubuh tinggi. Ya, karena Persik Kediri kan memang pertahanannya ini nggak ada yang setinggi Dossel dan Plate ya. Jadi ketika bermain long ball gitu ya Bayangkara ya memang sedikit berdebar juga ya. Karena tinggi-tinggi dan body ballnya Dossel dan juga Plate tinggi-tinggi. Nah ini yang beberapa kali mendebarkan juga. Tapi di atas semua itu permainan dari Persik Kediri ya, ini ngomongin saat bertahan, melakukan pressingnya dapat karena pemain tengahnya melakukan pressing terlebih dahulu yang seperti saya bilang di preview. Dan saat mendapatkan pressing, membangun serangannya Persik Kediri itu bola possession juga, gak langsung long ball seperti lawan PSM kemarin lah contoh, dapat pressing langsung long ball atau pemain sayapnya banyak membawa bola. Enggak, bermain pressing kaki ke kaki, sayap berikan ke sayap gitu ya, sayap langsung balikin lagi ke pemain tengah. Tapi berapa kali aja melakukan support kepada EJ. Itu nggak apa-apa ya, itu nggak masalah kalau pemain sayapnya memberikan support long ball kepada EJ, itu nggak masalah. Karena target man membutuhkan EJ juga senang bola-bola atas seperti yang saya bilang. Dan ya saya kira sih harusnya Persik Kediri mungkin harusnya bisa menang 2-0 ya. Karena EJ ini berapa kali ada 3 peluang ya dari EJ yang hampir mencetak gol ini. Hanya saja masih bisa ditepis dan masih ada yang melenceng di samping, masih ada yang bola di atas ya. Jadi permainan dari Persik Kediri ini sangat bagus. Dia mengerti bahwa EJ Syahri adalah peluang gol paling banyak untuk bisa mencetak peluang gol gitu ya EJ Syahri. Jadi kalau kalian lihat nggak banyak pemain dari Persik Kediri yang melakukan shoot dari luar kotak penalti, pemain sayapnya memberikan shoot juga, itu nggak banyak. Justru semuanya support kepada EJ. Jadi saya bilang cukup bagus, cukup baik ya untuk Persik Kediri bahwa pemain-pemainnya mengerti bahwa EJ Syahri yang mempunyai peluang gol lebih tinggi. Maka dari itu support yang diberikan kepada EJ ya terus-terusan. Ya, ini cukup bagus untuk Persik Kediri dan ini juga modal yang cukup bagus bisa mendapatkan 3 poin dari Bayangkara untuk pertandingan kedepannya. Pesan saya bahwa konsistensilah terus bermain seperti ini. Ya karena jelas terlihat ya, ini sebagai contoh nih pertandingan kali ini, jelas terlihat permainan dari musuh dengan Persik Kediri bermain pressing gak berjalan strategi dari musuh. Dan saat mendapatkan bola, membangun serangannya lewati bola possession, passing pendek, berapa kali aja memberikan support kepada EJ, target man mereka. Itu cukup bagus ya, dan ini sangat boleh dibilang ini misi yang sudah berhasil dilakukan oleh Persik Kediri. Saya nggak bahas menang kalahnya, tapi secara permainan Persik Kediri bisa mendominasi Bayangkara. Kalau kalian tahu, bola possession di babak kedua, Persik Kediri 58% dan Bayangkara hanya 42%. Jadi artinya apa? Bahwa Persik Kediri tetap mendominasi pertandingan walaupun Persik Kediri sudah unggul 1-0 di babak pertama, dan harusnya Bayangkara memberikan serangan yang banyak ya, karena tim yang kalah pasti kan ngotot ya untuk mengimbangkan. Tapi tetap saja Persik Kediri bisa melakukan bola possession karena pressing tersebut. Jadi cukup bagus untuk Persik Kediri. Saya melihatnya cukup menikmati di babak kedua, tetap bermain pressing, tidak bertahan. Bertahan itu pada menit ke-85 aja udah
ketika pemain dari pertahanan Persik Kediri itu masuk ya satu, saya lupa namanya. Itu aja, tapi secara 80 menit full lah ya, Persik Kediri tetap bermain ngepressing. Bahkan di menit akhir aja EJ Sari hampir mencetak gol lagi kan yang ditepis ya oleh kiper dari Bayangkara. Jadi dalam bermain seperti ini aja Persik Kediri masih bisa memberikan peluang. Artinya bola possession dan pressingnya bisa dikatakan berhasil. Itu ya yang saya amati dan ini sesuai dari pendapat saya untuk Persik Kediri tadi lawan Bayangkara. Jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian untuk review Persik Kediri dengan Bayangkara. Sesuai janji saya sudah buatkan video ini untuk fans Persik Kediri. Semoga untuk lawan PSS Sleman, PSIS Semarang, besok lawan Persipura juga, Persela Lamongan nanti ya 4 pertandingan ke depan. Jika bermain konsisten seperti ini terus, kita lihat hasilnya untuk Persik Kediri nanti. Ya, itu aja. Terima kasih sampai ketemu di video berikutnya. See you.